And it goes a little something like Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Narmarda Wilson Toto. Jadi baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi baik teman-teman, langsung saja kita mulai dari bagian A. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Yang pertama, bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, bahwa setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Dan yang ketiga, bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia, artinya mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap perkembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu atau mempribumian ilmu. Yang berikut kita masuk ke bagian yang kedua, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan dalam mengembangkan IPTEK di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang berikut kita masuk ke bagian B, menanya alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi beberapa alasan Pancasila diperlukan sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dalam kehidupan bangsa Indonesia meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kerumusan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pengembangan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapat perhatian yang serius. Penggalian tambang, batu bara, minyak biji besi, emas, dan lain-lain di Kalimantan, Sumatera, Papua, dan lain-lain
dengan menggunakan teknologi canggih mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka generasi yang akan datang menerima risiko kehidupan yang rawan bencana lantaran kerusakan lingkungan dapat memicu terjadinya bencana seperti longsor, banjir, pencemaran akibat limbah, dan seterusnya. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan benda-benda teknologi dalam kehidupan masyarakat Indonesia dewasa ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian manusia Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Selain itu, sifat tersebut kini sudah mulai tergerus dan digantikan sifat individualistis, dehumanis, pragmatis, bahkan cenderung sekuler. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global seperti budaya gotong royong digantikan dengan individualis yang tidak patuh membayar pajak dan hanya menjadi provider di negara ini. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial digantikan dengan semangat individualitis, musyawarah untuk mufakat digantikan dengan voting, dan seterusnya. Yang berikut kita masuk ke bagian C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan UN. Sumber historis lainnya dapat ditelusuri dalam berbagai diskusi dan meminadi kalangan intelektual di Indonesia. Salah satunya adalah di perguruan tinggi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru mulai dirasakan sebagai kebutuhan yang mendesak sekitar tahun 1980-an, terutama di perguruan tinggi yang mencetak kaum intelektual. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia yang membicarakan hal tersebut adalah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 15 Oktober tahun 1987. Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu bekerjasama dengan Harian Kedaulatan Rakyat. Konsep Undang-Undang Dasar tahun 1945, 5 prinsip besar yang terkandung dalam Pancasila cukup luas dan mendasar untuk mencangkup segala persoalan etik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu yang pertama monoteisme, yang kedua humanisme, dan yang ketiga solidaritas karya negara, yang ketiga nasionalisme dan solidaritas warga negara, yang keempat demokrasi dan perwakilan, yang kelima keadilan sosial. Penjabaran sila-sila Pancasila ke dalam sistem etika ilmiah dikemukakan Jakob sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa melengkapi ilmu pengetahuan dengan menciptakan pertimbangan antara irasional dan rasional, antara rasa dan akal. Sila pertama ini menempatkan manusia dalam alam semesta sebagai bagaimananya, bukan sebagai pusat dan tujuan, serta menuntut tanggung jawab sosial dan intergenerasional dari ilmuwan dan teknologi. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab
memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu untuk kemanusiaan. Sila Persatuan Indonesia melengkapi individualisme dan internasionalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem di bawahnya. Aspek universal yang lokal harus dapat hidup secara harmonis dengan tidak saling merugikan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan mengimbangi autodinamika iptek serta mencegah teknologi berevolusi terdiri dengan leluasa. Percobaan penyerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus mencerminkan semangat demokratis dan perwakilan rakyat harus dapat memusyawarahkannya sejak dari kebijakan penelitian sampai ke penyerapan masal hasil-hasilnya. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencangkup 5 hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa mengembangkan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu yang tidak sejalan dengan keyakinan religius tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditunjukkan bagi pengembangan kemanusiaan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Dan yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya, sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat. Kenapa? Pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Hal kedua yang meletakkan Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. Yang kedua, iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa yang depan. Yang ketiga, pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Yang keempat, iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Yang kelima, iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Salah satu disiplin ilmu yang acap kali menjadi sorotan karena menyuarakan kepentingan pasar adalah bidang ekonomi. Istilah ekonomi Pancasila dan mempublikasikan 2 karangan tentang ekonomi Pancasila, yaitu pertama dalam bentuk monografi yang diterbitkan Leknas atau Lembaga Ekonomi dan Kemasyarakatan Nasional. Yang kedua dalam satu bab khusus buku yang diterbitkan Leknas untuk peserta lembaga atau Lembaga Pertahanan Nasional. Istilah ekonomi Pancasila dari Emil Salim
Kemudian berkembang dalam seminar-seminar tentang ekonomi Pancasila yang diselenggarakan sekitar dan 1981. Yang berikut kita masuk ke bagian yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Jadi sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dapat dikemukakan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Isu ketuhanan dikaitkan dengan dikesampingkannya martabat manusia sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa dalam pembangunan iptek. Artinya pembangunan fasilitas teknologi acap kali tidak melibatkan peran serta masyarakat sekitar. Padahal apabila terjadi dampak negatif berupa kerusakan fasilitas teknologi, maka masyarakat yang akan terkena langsung akibatnya. Masyarakat sudah menyadari perannya sebagai makhluk hidup yang dikarunia akal dan pertimbangan moral, sehingga kepekaan nurani menjadi sarana untuk bersikap resisten terhadap kemungkinan buruk yang terjadi di balik pengembangan iptek. Masyarakat terlebih peka terhadap isu kemanusiaan di balik pembangunan dan pengembangan iptek karena dampak negatif pengembangan iptek seperti limbah industri yang merusak lingkungan secara langsung mengusik kenyamanan hidup masyarakat. Yang ketiga, sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia dapat dituntut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pada zaman Orde Lama belum secara eksplisit dikemukakan, tetapi oleh Soekarno dikaitkan langsung dengan dimensi kemanusiaan dan hubungan antara ilmu dan amal. Pada zaman Orde Baru, Presiden Soeharto menyinggung masalah Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ketika memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional 18 September tahun 1986 di Jakarta sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus diabdikan kepada manusia dan kemanusiaan harus dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia dan kemanusiaan dalam ruang lingkup nasional. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita kuasai dan perlu kita kembangkan haruslah ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa dukung kepada kemajuan pembangunan nasional kita. Betapapun besarnya kemampuan ilmiah dan teknologi kita, betapapun suatu karya ilmiah kita mendapat tempat terhormat pada tingkat dunia, tetapi apabila kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak dapat membantu memecahkan masalah-masalah pembangunan kita, maka jelas hal itu merupakan kepincangan bahkan suatu kekurangan dalam menyelenggarakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian pula halnya dengan zaman Orde Baru. Meskipun Pancasila diterapkan sebagai satu-satunya asas organisasi, politik dan kemasyarakatan, tetapi penegasan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia belum diungkapkan secara tegas. Penekanannya hanya pada iptek harus diabdikan kepada manusia yang kemanusiaan sehingga dapat memberi jalan bagi peningkatan martabat manusia
dan kemanusiaan. Berpendapat di Indonesia kita juga harus mengembangkan sistem inovasi nasional yang didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta, dan dengan berkolaborasi dengan dunia internasional. Sumber politis dari Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek lebih bersifat apologis karena hanya memberikan dorongan kepada kaum intelektual untuk menjabarkan nilai-nilai Pancasila lebih lanjut. Yang berikut kita masuk ke bagian D, membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Jadi Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan atau humanis. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu baru dapat berperhatian yang lebih khusus dengan eksplisit oleh kaum intelektual di beberapa perguruan tinggi, khususnya Universitas Gadjah Mada yang menyelenggarakan seminar nasional tentang Pancasila sebagai pengembangan ilmu pada tahun 1987 dan simposium dan sarasehan nasional tentang Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan nasional 2016. Namun pada kurun waktu akhir-akhir ini belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Yang berikut kita masuk ke bagian A, kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Upaya bagi pengembangan sistem ekonomi Pancasila yang pernah dirintis Profesor Mubiarto pada tahun 1980-an belum menemukan wujud nyata yang dapat diandalkan untuk menangkal dan menyaingi sistem ekonomi yang berorientasi pada pemilik modal besar. Bagian B, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam mengembangkan iptek sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang bagian C, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya. Pancasila sebagai pengembangan ilmu baru pada taraf wacana yang belum berada pada tingkat aplikasi kebijakan negara. Yang bagian D, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu keberhasilan, kepuasan, dan result hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Yang berikut kita masuk ke bagian E, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Bagian 1, esensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa memberikan kesadaran bahwa kemanusiaan
hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan ditentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntunan sikap pada kode etik ilmiah dan keniscayaan seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi, dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik, wajib memberikan kontribusi besar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit. Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tindak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timbang ini menyebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Yang terakhir kita masuk ke bagian 2, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Jadi pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang bagian A, perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga itu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang bagian B, perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi di Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar atau dunia industri. Bagian C, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di Indonesia dalam melibatkan masyarakat luas sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Jadi baik teman-teman, sekian dari materi yang dapat saya berikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.